Hai, jumpa lagi dengan saya Kim dari Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan membagikan kisah tentang seorang pelayan Tuhan bernama Tomlinson yang waktu itu menjadi pemimpin dari gereja Church of God yang merupakan gereja Pantekosta di Amerika. Judul postingan Facebook kali ini saya beri judul Modal dalam Pelayanan. Suatu pelayanan yang bertumbuh tentunya akan membutuhkan banyak dana. Dalam sejarah gereja Church of God, Tomlinson adalah salah seorang pemimpin di masa awal kegerakan ini. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, Tomlinson yang multitalenta membuka berbagai usaha, antara lain percetakan dan penerbitan. Melalui penerbitan ini, pengajaran kekudusan ia bagikan. Di samping juga hasil penjualannya dia pakai untuk kembali mendukung pelayanan gerakan Church of God yang makin lama makin besar. Demikian pula gereja zaman sekarang. Gereja-gereja butuh alat musik, ya kita tahu ya. Ada sound system, gaji untuk para pelayan dan lain-lain. Ya semua biaya operasional ya. Belum lagi biaya-biaya perjalanan bukan untuk memperkaya pelayannya, tetapi dikembalikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya tentu ya seperti itu. Tidak bisa si gereja datang ke toko alat musik lalu bilang, "Loh, ente kan tahu saya pakai gitar ini buat pekerjaan Tuhan, buat menyebarkan firman kebenaran, maka gratis ya saya ambil dari toko." Tidak bisa seperti itu kan. Tidak bisa juga si gereja bilang ke pemilik gedung, "Loh, saya nggak usah bayar sewa, kan kamu juga udah jadi jemaat kami, kamu udah dapat kebenaran dari gerakan kami, sekarang kasih gratis dong." Nggak bisa begitu kan. Nah, seperti itu. Jadi si Tomlinson pun begitu. Dia tetap aja menulis di penerbitannya. Entah waktu itu berupa majalah kah? Nggak tahu saya. Yang jelas hasil penjualan terbitannya itu lumayan membantu pelayanannya. Dan dia juga masih melakukan pekerjaan lain. Karena dari penerbitan aja agak cukup. Kebenaran yang disampaikan Tomlinson memang gratis. Tapi untuk menyampaikannya ke audiens, itu diperlukan alat yang namanya dana. Bahasa Inggrisnya fund. Beberapa gereja di bahasa ini malu minta dana, padahal perlu. Jadi ada aja yang menggunakan istilah perpuluhan lah, buah sulung lah. Padahal intinya dana operasional. Tak masalah kok, minta dana operasional. Jauh make sense, transparan. It's okay lah, ya. Bisa aja sih si Tomlinson cetak banyak-banyak terus dibagikan ke sebanyak-banyaknya orang tanpa pungut ongkos cetak. Bisa. Tapi besoknya paling beberapa bulan mati dia. Tutup dia. Dan hari ini kita nggak akan pernah tahu ada gereja yang namanya The Church of God ever existed. Karena layu sebelum berkembang. Paulus juga sama. Waktu dia pelayanan dulu, dia juga cari duit buat membiayai pelayanannya. Dia bikin tenda. Dia tahu betul, nggak ada yang gratis. There is no such thing as free lunch. There's always someone who will pay the bill. Will you be the one who enjoys the gratitude? Or will you be the one who pay for the bill? Pada akhirnya ya, teman-teman, Bapak Ibu, semua biaya yang dikeluarkan untuk biaya pelayanan itu, untuk pelayanan itu pasti ada biaya ya yang harus dikeluarkan dan pasti ada seseorang atau beberapa orang yang mengeluarkan biaya, entah itu beramai-ramai ya. Jadi bisa juga dalam sebuah gereja kemudian jemaatnya mereka memahami apa pelayanan itu memerlukan dana, dan mereka yang diberkati lebih mereka akan membagi ya, maulah berbagi berkatnya untuk sama-sama mendanai pelayanan tersebut. Jadi kesadaran jemaat untuk rasa memiliki pelayanan tersebut itu
harus ditumbuhkan, harus ada dalam diri setiap jemaat. Bukan hal yang memalukan kok kita menyebutkan angka-angka biaya operasional kita. Dan bukankah itu sesuatu yang memang harus ditanggung bersama ya? Artinya setiap jemaat mereka semua sama-sama menikmati dinginnya AC, ruangan yang nyaman, tempat duduk yang nyaman ketika kita mendengarkan firman dan kita diberkati oleh firman tersebut. Dan ya samalah ya teman-teman ketika kita mendengarkan seminar, entah itu seminar bisnis atau seminar parenting atau ya semua seminar yang sifatnya itu memberikan benefit, menambah pengetahuan bagi kita, tentu kita tidak akan keberatan untuk membayar uang duduk atau uang mendengarnya itu, tiket lah apalah itu namanya. Tetap ada biaya yang harus dikeluarkan dan harus ada yang menanggung siapa? Ya orang yang menikmati manfaat dari mendengarkan seminar tersebut. Sama ketika kita mendapatkan firman ya yang dibagikan setiap minggu di sebuah gereja di mana kita bertumbuh di situ, tentu kita tidak ada salahnya kita ikut membiayai, ikut terlibat terbeban dengan mendanai pelayanan tersebut. Nah, seperti di situasi COVID-19 ini bagaimana? Banyak gereja yang tidak bisa melakukan pelayanan online. Tidak bisa melakukan pelayanan offline, sehingga orang-orang yang biasanya datang ke gereja dan mereka memberikan persembahan, jadi mereka tidak bisa datang ke gereja, dan kalaupun mereka mau beribadah, mereka beribadah secara online. Jadi gerejanya tergantung gerejanya juga, apakah gerejanya itu mampu nggak menyelenggarakan ibadah secara online. Kalau ia mampu, gereja ini mampu, tentu karena tidak sedikit ya biayanya ya untuk membeli kamera yang sesuai dan yang bisa memenuhi kebutuhan. Mungkin untuk online-nya butuh internet, ya banyak hal yang harus dipersiapkan ya, dan tenaga ahlinya juga yang mengoperasikan itu juga bukan hal yang mudah dan murah. Jadi pada akhirnya banyak biaya yang dikeluarkan. Tetapi ketika ibadah itu dilangsungkan secara online, nah banyak loh gereja-gereja yang mengalami penurunan dalam jumlah persembahan yang ditransfer. Memang kan pada akhirnya orang akan yang mengikuti ibadah itu secara online, mereka akan memberikan secara transfer, tidak mungkin karena mereka tidak datang, jadi tidak mungkin cash. Nah ini pun ternyata menurut informasi yang saya dengar, yang saya ketahui, yang saya dengar dari berbagai sumber, ternyata memang tidak banyak penghasilan pemasukan gereja itu berkurang sekali, drastis, dari adanya pelayanan gereja dengan cara online seperti ini. Nah ini bagaimana? Ya kan, ini kan sesuatu tantangan, tantangan lah ya bagi pelayanan gereja itu, pelayanan firman tersebut agar bisa terselenggara dengan baik. Karena ya pendetanya, kemudian pelayan-pelayannya, mereka juga kan butuh untuk mendapatkan dukungan kan, atau support. Dalam hal ini dukungan keuangan. Belum lagi ada juga pendeta-pendeta yang mereka tidak punya jemaat dan mereka tidak punya gereja, sehingga pendeta-pendeta ini semacam pendeta atau pemberita firman yang freelance sifatnya. Ketika mereka tidak ada wabah COVID-19, mereka biasanya setiap minggu ada undangan, mereka untuk bicara di gereja A, di gereja B. Mungkin dalam satu hari minggu itu bisa
2-3 ibadah yang mereka layani. Nah, mereka juga dapat dari uang PK ya, persembahan kasih dari gereja yang mereka layani tersebut. Tapi bagaimana dengan situasi wabah seperti ini? Di mana gereja-gereja yang biasa memanggil mereka, mengundang mereka untuk berbicara, itu sudah tidak mengadakan lagi ibadah offline. Semua terpusat, katakanlah satu sinode yang sama terpusat di gembala seniornya yang menyelenggarakan ibadah online dan di streaming live ke semua jemaat di dalam sinode tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga terpusat. Pada akhirnya ya gereja-gereja itu juga mungkin juga tidak mau beresiko ya dengan mengundang pendeta-pendeta pembicara tamu ini, karena kan mereka juga tidak mau untuk tertular dan terkena wabah ini, dan secara tidak langsung mereka juga tidak mau melanggar hukum atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan jumlah besar, jumlah orang yang banyak, begitu. Nah, disinilah tantangannya Bapak Ibu, betapa yang namanya pelayanan firman itu sebenarnya masih terus diperlukan oleh, apalagi di dalam situasi seperti ini ya, di mana jemaat-jemaat Tuhan itu membutuhkan kekuatan. Tentu pelayanan firman itu tetap dibutuhkan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, pelayan-pelayan Tuhan ini mereka kebutuh support. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini di video saya kali ini saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian untuk memperhatikan hal ini juga. Marilah kita dukung gereja di mana Bapak Ibu berjemaat, walaupun mereka mengadakan baik itu online maupun tidak ada online, tetap Bapak Ibu tetap perlu mendukung mereka. Jangan lupa untuk senantiasa memberikan persembahan Bapak Ibu, sehingga seperti biasa aja, seperti hari-hari Minggu biasa. Dan Bapak Ibu, video saya kali ini kiranya apa yang sudah saya bagikan di video ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian, dan tidak lupa saya mengingatkan Bapak Ibu untuk klik like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya. Sampai jumpa.